Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya akan menjelaskan materi fisika SMA mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Kata nuklir sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lantas ada yang tahu tidak apa itu nuklir? Nah, daripada bingung, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah, dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Nah, tadi itu mengenai nuklir. Kalau pembangkit listrik, apa ya? Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang bahan bakarnya menggunakan reaksi pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan lainnya. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MW elektrik sampai mencapai 2000 MW elektrik. PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MW elektrik sampai 1200 MW elektrik. Sampai tahun 2015, terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia, yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1000/6 dari energi listrik dunia. Sampai saat ini, sekitar 66 unit PLTN sedang dibangun di berbagai negara, antara lain Tiongkok 28 unit, Rusia 11 unit, India 7 unit, Uni Emirat Arab 4 unit, Korea Selatan 4 unit, Pakistan dan Taiwan masing-masing 2 unit. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, belum terdapat pembangkit listrik tenaga nuklir. Sejauh ini, hanya ada 3 reaktor nuklir di Indonesia yang ditujukan sebagai reaktor penelitian oleh Batan, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional. Ketiga reaktor nuklir tersebut antara lain Reaktor 3 Mark II di Bandung, Reaktor Kartini di Jogja, Reaktor Siwabesi di Serpong. Tadi sempat disinggung mengenai reaksi fisi. Nah, apa itu reaksi fisi? Untuk mengaktifkan sebuah reaktor nuklir, operator akan menembakkan neutron ke dalam inti reaktor. Neutron ini kemudian ditangkap oleh atom uranium yang menjadi penyusun utama bahan bakar reaktor nuklir. Karena adanya neutron baru yang bergabung pada inti atom uranium ini akan terbelah menjadi 2 atom yang lebih ringan. Pembelahan atom ini juga menghasilkan energi dan melepaskan 3 neutron bebas yang bergerak dengan sangat cepat. Neutron-neutron bebas ini diperlambat dengan menggunakan moderator. Salah satu moderator neutron yang banyak digunakan adalah air. Setelah neutron menabrak moderator, maka neutron ini akan melambat dan kemudian akan menabrak atom neutron lainnya. Sehingga terjadilah sebuah reaksi berantai yang tidak akan berhenti sebelum seluruh atom uranium habis terbelah. Proses reaksi berantai inilah yang disebut dengan reaksi fisi. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini dapat memanaskan seluruh inti reaktor hingga ribuan derajat Celcius. Reaksi fisi uranium terjadi di dalam reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangki kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder
yang ukurannya setara ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellet kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir. Di dalam reaktor nuklir, terjadi reaksi fisi yang menghasilkan energi panas, sinar alfa, beta, dan gamma. Karena tingginya suhu inti reaktor, air yang ada di dalamnya akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di dalam kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Kecelakaan-kecelakaan nuklir sangat rentan terjadi. Salah satu bencana nuklir terparah di dunia adalah bencana nuklir Chernobyl. Pada dini hari tanggal 26 April 1986, terjadi ledakan hebat pada reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina yang kemudian disebut sebagai bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Ledakan ini menyebarkan debu radioaktif ke seluruh benua Eropa. Sayangnya, hingga puluhan tahun berikutnya, bencana Chernobyl selalu digunakan sebagai alasan penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Padahal, seharusnya pembangunan PLTN modern tidak dikaitkan dengan bencana nuklir Chernobyl, karena bencana ini memiliki banyak faktor pemicu spesial yang jarang ditemui pada desain reaktor modern. Untuk memahami kenapa bencana nuklir Chernobyl sulit terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya, kita harus memahami dulu bagaimana perbedaan karakteristik reaktor nuklir pada umumnya dengan reaktor nuklir yang digunakan di Chernobyl. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terdiri dari 4 reaktor RBMK yang merupakan singkatan dari Reaktory Bolshoy Mощностей Kaliningrad. Berbeda dengan desentrator pada umumnya, reaktor air didih atau BWR maupun reaktor air bertekanan atau PWR, reaktor RBMK ini tidak hanya dirancang untuk menghasilkan energi listrik, tetapi juga bisa digunakan sebagai breeder reaktor untuk memproduksi plutonium yang digunakan sebagai hulu ledak senjata nuklir Uni Soviet. Reaktor RBMK yang digunakan di Chernobyl sebenarnya memiliki desain yang sangat unik yang sama sekali tidak bisa ditemukan pada reaktor lainnya. Jika reaktor BWR dan PWR menggunakan air sebagai moderator dan pendinginnya, reaktor RBMK menggunakan grafit seperti halnya tangkai hitam yang bisa kita temukan di dalam pensil sebagai reaktor dan air sebagai pendinginnya. Tangkai kontrol RBMK pun tidak sepenuhnya tersusun dari material penyerap neutron, tetapi ujungnya juga terbuat dari grafit. Desain ini membuat inti reaktor RBMK dipenuhi elag grafik yang merupakan moderator neutron yang sangat efektif dalam memperambat neutron-neutron cepat, sehingga jumlah neutron yang bisa memicu reaksi berantai di dalam inti reaktor RBMK jauh lebih banyak dibandingkan pada desain reaktor lainnya. Faktor ini membuat RBMK bisa menghasilkan energi yang jauh lebih besar. Ironisnya, menurut laporan Generic Safety Issue of RBMK Nuclear Power Plants yang disusun Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, menyatakan bahwa desain unik
pada reaktor MBMK ini justru bisa menimbulkan ketidakstabilan ketika reaktornya berada pada level energi yang rendah. Kronologi bencana nuklir Chernobyl. Pada saat itu, petugas di reaktor 4 Chernobyl tengah melakukan pengujian keamanan. Masalahnya, menurut fakta yang dihimpun oleh IAEA dan World Nuclear Association, pengujian keamanan ini tidak dikoordinasikan dengan baik antara petugas penanggung jawab operasional reaktor 4 dengan otoritas penanggung jawab keamanan pembangkit listrik Chernobyl. Sesaat ketika pengujian keamanan dimulai, daya reaktor 4 anjlok dengan sangat cepat dan membuat reaktor beresiko mati total dan butuh waktu berhari-hari sebelum reaktor bisa dinyalakan kembali. Tidak mau menanggung kegagalan, penanggung jawab operasional reaktor 4 akhirnya nekat melanggar prosedur keamanan dan memerintahkan sebagian besar tangkai kontrol rod ditarik keluar dan hanya menyisakan 8 tangkai kontrol di dalam inti reaktornya. Padahal, dalam kondisi normal, minimal ada 15 tangkai kontrol yang harus berada di dalam inti reaktor. Simulasi kerusakan generator listrik pun dimulai, yang mengakibatkan pompa air pendingin atomnya melambat dan suplai air pendingin ke inti reaktornya berkurang. Sekalipun inti reaktornya kekurangan air, ada ribuan ton grafit di dalam reaktor MBMK yang bisa memperlambat neutron sehingga reaksi fisi tetap berjalan dan membuat temperatur reaktornya terus meningkat. Karena matinya sirkulasi air pendingin, tanpa disadari kondisi ini memicu sebuah reaksi nuklir berantai yang tidak terkendali. Temperatur inti reaktor yang terlalu tinggi membuat seluruh inti reaktornya meleleh dan memicu sebuah ledakan hebat yang menghancurkan struktur bangunan reaktornya dan melepaskan ribuan ton debu radioaktif ke seluruh penjuru Eropa. Desain RBMK yang memiliki berbagai permasalahan ini di kemudian hari tidak digunakan lagi oleh negara-negara lainnya. Saat ini, hampir seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia menggunakan desain reaktor BWR dan PWR. Berbeda dengan desain RBMK, reaktor BWR dan PWR jauh lebih stabil, mudah dikendalikan, dan jauh lebih aman. Tetapi masalahnya, desain MBMK bukan satu-satunya penyebab insiden Chernobyl. Buruknya kultur organisasi pada masa itu juga menjadi salah satu faktor pemicunya menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh National Security Archive pada bulan Juli 1986. Bencana Chernobyl terjadi karena kombinasi faktor cacat desain pada reaktor MBMK dan kultur manajemen yang sangat buruk yang membiarkan berbagai macam tindakan keteledoran yang dilakukan oleh manajemen PLTN Chernobyl, Kementerian Energi dan Kelistrikan, serta Badan Pengawas Keamanan Uni Soviet. Ketiga pihak ini terbukti melakukan serangkaian keteledoran dan mengabaikan berbagai macam permasalahan yang muncul di PLTN Chernobyl pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembelajaran apa yang dapat diperoleh dari bencana nuklir Chernobyl dan kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia jika ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Silahkan tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Thank you for watching. See ya!